Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 1 KS1 Polstat STIS akan memaparkan video mengenai materi dan penerapan graf untuk denah ruangan guna menyelesaikan tugas mata kuliah matematika diskrit. Kelompok kami terdiri dari saya, Hanuna Bila Aziz dengan NIM 222112090. Saya Meisa Zahrana Adelia dengan NIM 222112184. Dan saya Rahmat Alifatur Rizky dengan NIM 222112336. Baik, kita mulai dengan pengertian graf. Graf merupakan teori matematika yang digunakan untuk merepresentasikan objek yang memiliki keterhubungan dengan objek lain. Nah, teori graf ini mengacu pada sekumpulan objek yang disebut simpul atau vertices dengan simbol V dan garis-garis yang menghubungkan beberapa objek yang disebut tepi atau edges dengan simbol E. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis graf. Yang pertama yaitu graf sederhana. Graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dilihat pada gambar di samping bahwa pada keempat simpul A, B, C, D tidak memiliki gelang. Dan sisi-sisi yang menghubungkan keempat simpul memiliki sisi tunggal. Sedangkan graf tak sederhana yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dilihat pada gambar di samping bahwa simpul 3 memiliki gelang dan sisi yang menghubungkan simpul 1 dan 3 memiliki sisi ganda. Kemudian ada juga yang dinamakan graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, seperti contoh di samping bahwa terdapat sisi berarah yang menghubungkan simpul 4 ke simpul 3. Kemudian ada juga yang disebut graf ganda berarah, yaitu graf berarah dengan sisi ganda yang menghubungkan dua simpul, seperti contoh di samping bahwa sisi berarah E8 dan E9 menghubungkan simpul V5 ke simpul V4. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Terminologi graf yang pertama yaitu ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E yang menghubungkan simpul PJ dan simpul PK, dikatakan E bersisian dengan simpul PJ atau E bersisian dengan simpul PK. Terminologi graf yang ketiga yaitu graf berbobot atau weighted graph. Adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Terminologi graf yang keempat yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Yang kelima, graf kosong atau null graph atau empty graph. Adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Terminologi graf yang keenam adalah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat dapat dinotasikan dengan notasi dV. Terminologi graf yang ketujuh adalah lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 hingga Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga sisi E1 menghubungkan simpul V0 dan V1, sisi E2 menghubungkan V1 dan V2, hingga sisi En menghubungkan simpul Vn-1 dan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Yang kedelapan adalah siklus atau cycle atau sirkuit. Adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Terminologi graf yang kesembilan adalah terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari V1 ke VJ. Yang ke-10 adalah upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G dengan simpul V dan sisi E adalah sebuah graf. G1 dengan simpul V1 dan sisi E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 himpunan bagian dari V dan E1 himpunan bagian dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 dengan simpul V2 dan sisi E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Yang ke-11 adalah upagraf rentang atau spanning subgraf.
Upagraf G1 dengan simpul V1 dan sisi E1 dari G dengan simpul P dan sisi E dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Terminologi graf yang ke-12 adalah cut-set. Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Materi yang terakhir adalah lintasan dan sirkuit. Yang pertama, Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Sementara sirkuit Euler yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Yang kedua, Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di graf tepat satu kali. Sementara sirkuit Hamilton yaitu sirkuit yang melalui tiap simpul di graf tepat satu kali kecuali simpul asal yang sekaligus menjadi simpul akhir. Materi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan graf dalam dinas sekolah. Dinas sekolah yang kami gunakan adalah dinas sekolah menengah pertama yang memiliki ruangan-ruangan atau bagian-bagian seperti pada gambar. Berikut merupakan ruangan yang ada di sekolah menengah pertama tersebut. Yang pertama ada ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah atau dalam hal ini ruang pimpinan. Ada lapangan upacara, ruang tata usaha, perpustakaan, lab komputer, lab IPA, ruang tamu, gudang, kamar mandi, dan musola atau tempat ibadah. Sedangkan fungsinya sudah dijelaskan di PPT. Fungsi ini adalah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah atau madrasah pendidikan umum. Baik, selanjutnya kita akan membahas keterhubungan langsung antar ruangan. Jadi dalam denah dapat kita lihat bahwa ada beberapa ruangan yang terhubung langsung dan ada beberapa ruangan yang tidak terhubung langsung. Terhubung langsung di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan perpindahan dari ruangan awal ke ruangan akhir, maka kita tidak perlu melewati ruangan yang lain. Namun jika tidak terhubung langsung, maka ketika kita melakukan perpindahan atau mobilisasi dari ruangan awal ke ruangan akhir, maka kita akan melewati beberapa ruangan terlebih dahulu. Berdasarkan tabel dapat kita lihat beberapa ruangan dan ruangan yang terhubung langsung dengan ruangan tersebut. Yang pertama ada lapangan upacara. Ruangan yang terhubung langsung dengan lapangan upacara adalah kelas 91, 92, 93, 81, 82, dan 83. Ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, dan lab komputer. Yang kedua ada gerbang sekolah. Ruangan yang terhubung langsung dengan gerbang sekolah adalah rumah dinas, ruang tamu, dan parkiran. Yang ketiga adalah ruang yang terhubung langsung dengan rumah dinas, yaitu gerbang sekolah. Yang keempat ada ruangan yang terhubung langsung dengan ruang guru, yaitu lapangan upacara, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang tamu. Yang kelima ada ruangan yang terhubung langsung dengan ruang kepala sekolah, yaitu ruang tamu. Yang keenam ada ruangan yang terhubung langsung dengan ruang tamu, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang wakil kepala sekolah. Yang ketujuh ada ruangan yang terhubung langsung dengan ruang wakil kepala sekolah, yaitu lapangan upacara, ruang tamu, ruang guru, dan ruang tata usaha. Yang kedelapan ada ruangan yang terhubung langsung dengan ruang tata usaha, yaitu ruang wakil kepala sekolah, gudang, dan musola. Yang ke-9 ada ruangan yang terhubung langsung dengan gudang, yaitu ruang tata usaha. Yang ke-10 ada ruang yang terhubung langsung dengan kamar mandi, yaitu musola. Yang ke-11 ada ruangan yang terhubung langsung dengan musola, yaitu kamar mandi dan kelas 81. Yang ke-12 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 91, yaitu lapangan upacara dan kelas 92. Yang ke-13 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 92, yaitu lapangan upacara, kelas 91, dan kelas 93. Yang ke-14 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 93, yaitu lapangan upacara, kelas 92, dan lab IPA. Yang ke-15 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 94, yaitu kelas 73 dan lab IPA. Yang ke-16 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 81, yaitu lapangan upacara dan kelas 82. Yang ke-17 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 82, yaitu lapangan upacara, kelas 81, dan kelas 83. Dan yang ke-18 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 83, yaitu lapangan upacara, kelas 82, dan perpustakaan. Yang ke-19 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 84, yaitu kelas 74 dan perpustakaan. Yang ke-20 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 71, yaitu lab IPA, lab komputer, dan kelas 72. Yang ke-21 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 72, yaitu lab IPA,
kelas 71 dan kelas 73. Yang ke-22 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 73 yaitu lapangan upacara, kelas 72 dan kelas 94. Yang ke-23 ada ruangan yang terhubung langsung dengan kelas 74 yaitu kamar mandi dan kelas 84. Yang ke-24 ada ruangan yang terhubung langsung dengan perpustakaan yaitu kelas 83 dan kelas 84. Yang ke-25 ada ruangan yang terhubung langsung dengan lab komputer yaitu lapangan upacara. Yang ke-26 ada ruangan yang terhubung langsung dengan lab IPA yaitu kelas 93, kelas 94, kelas 71 dan kelas 72. Dan yang terakhir ada ruangan yang terhubung langsung dengan parkiran yaitu gerbang sekolah. Berikut adalah bentuk dari graf dinas sekolah yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana ruangan yang bersisian dihubungkan oleh suatu garis. Seperti pada pojok kiri atas terdapat kelas 7.3 yang dihubungkan oleh suatu garis terhadap 7.2 dan kelas 9.4 karena ruangan tersebut bersisian. Agar semakin paham tentang penerapan teori graf pada dinas sekolah, yuk kita lihat contoh kasus berikut ini. Pada hari Senin, SMP Cita Bangsa menyelenggarakan upacara bendera pada pukul 7.00. Zafran, seorang siswa di sekolah tersebut, tiba di depan gerbang sekolah pada pukul 6.55. Namun, dia harus bergegas meletakkan tasnya terlebih dahulu di kelas 8.4 sebelum mengikuti upacara. Nah, bagaimana rute tercepat agar Zafran tidak terlambat mengikuti upacara bendera? Jadi, contoh kasus tersebut dapat dibagi menjadi dua permasalahan. Yang pertama yaitu dari gerbang sekolah menuju kelas 8.4 dan dari kelas 8.4 menuju lapangan upacara. Untuk yang dari gerbang sekolah menuju kelas 8.4 dimulai dari gerbang sekolah, kemudian ruang tamu, kemudian ruang wakil kepala sekolah, kemudian lapangan upacara, dilanjutkan kepada kelas 8.3, kemudian melewati perpustakaan, dan terakhir di kelas 8.4. Untuk yang dari kelas 8.4 menuju lapangan upacara, dimulai dari kelas 8.4, kemudian melewati perpustakaan, kemudian juga melewati kelas 8.3, dan terakhir di lapangan. Sehingga total ruangan minimum V yang harus dilalui Zafran adalah 7 ruangan dengan panjang lintasan minimum N adalah 9. Kemudian kita lanjut kepada contoh kasus yang kedua. Pada suatu hari terdapat jadwal untuk siswa kelas 9.1 melakukan praktikum di laboratorium IPA. Jika Pak Dimas sebagai guru pengampu berangkat dari ruang guru dan seluruh siswa berangkat dari ruang kelas 9.1, apakah Pak Dimas dan siswa berpapasan di perjalanan jika diasumsikan mereka memilih rute tercepat dan berangkat di waktu yang sama? Untuk penyelesaian kasus ini, pertama kita cermati dulu bagaimana rute tercepat dari Pak Dimas dan siswa. Untuk rute Pak Dimas, yaitu dimulai dari ruang guru, kemudian ke lapangan upacara, kemudian ke kelas 9.3 dan berakhir di laboratorium IPA. Untuk rute siswa dimulai dari kelas 9.1, kemudian kelas 9.2, kemudian melewati kelas 9.3 dan berakhir di laboratorium IPA. Nah, karena Pak Dimas dan siswa melewati kelas 9.3 di waktu yang bersamaan, maka benar bahwa mereka berpapasan di perjalanan. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga dengan adanya pembahasan tadi dapat menambah insight baru mengenai teori graf dan penerapannya. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.